Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam altcoin pada mulai bangkit ya. Altcoin bangkit, banyak lumayan hijau loh, hijaunya lumayan loh. Ya, Porto itu cek di wallet, angka kita naik gitu kan, agak seneng lihatnya. Walaupun semalam gua cuma satu, saya scalping Fed, saya short, kena tendang, ya udah biar saya iseng aja kan. Kemarin badan nggak enak juga, untung saya nggak trade gold, kalau trade kena sepak semalam. Tapi tadi pagi gold saya test water udah kena sepak. Ini kita kenapa? Aduh, tadi pagi ya saya iseng begitu buka market karena saya ATH terus gold buat ATH baru, penasaran kan. Tadi pagi tes water dulu dikit, saya masuk pas buka market di 2656 ya. Nggak taunya kena tendang tadi. Terus ini saya masuk lagi penasaran di 2670 tadi. Tadi sempet hit ke 2670. Saya coba ambil di situ lagi, sekali lagi saya ambil short di situ, lihatlah ada rezeki atau enggak malam ini. Apa kena tendang ya, lihatlah. Apa masih mau buat ATH dia. Ya, gitu. Tapi ya happy, saya lihat lebih penting. Kalau scalping kan uang-uang receh cuma for fun gitu ya, kena tendang nggak apa-apa. Fed semalam kena tendang pun saya bahagia karena saya ada pegang untuk swing Fed, saya lebih lumayan cuannya, lihat dia naik kan. Ya nggak apa-apa lah, iseng-iseng kemarin scalping cuma satu. Kan kemarin badan kurang enak, jadi udah kena tendang, ya udahlah nggak lihat market, cepet agak pagian tidur juga, cepet tidur. Untung sih. Kalau saya agak malam lihat itu gold begitu ini volatile naiknya gitu, mungkin saya iseng gatal tangan bisa kena tendang semalam. Untung nggak ini. Jadi hari ini tadi pagi tes water udah kena tendang sekali, ya nggak apa-apa lah, iseng aja. Coba lagi tadi kan. Ini kayaknya trennya bagus, tutup daily tadi ya, bullish. Itu tadi nutup di daily-nya di 64,2 ya, bagus-bagus itu. Altcoin terus dia punya BTC dominance nggak naik. Nah ini bagusnya, altcoin banyak lumayan naik gitu ya. Saya lihat naiknya lumayan signifikan gitu, banyak yang mulai altcoin recovery gitu ya. Mudah-mudahan terus ini berlanjut sampai bulan-bulan depan di Oktober ya. Ini kelihatan ini mulai bangkit ya, mudah-mudahan ya, kita lihatlah beberapa hal nanti kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu market cap masih positif, naik 2,3%, market capnya di 2 triliun, 26 billion. Kemarin 2,22, ini udah 2,6, ada naik 6 billion market cap, lumayan ya. Tapi volume turun, mungkin mereka kemarin yang ini pada TP ya, atau yang kena liquid, akhirnya tutup. Agak turun 2,7%, volume transaksi yaitu di 74,4 billion. Nah BTC dominance bagus, BTC naik lu nggak ikut naik, harusnya gitu. Biasanya BTC naik dikit dia juga naik kenceng kan. Kemarin kan di 63-an, sempet drop ke 62.900, itu BTC dominance di 56,3 ya. Ini tadi sempet hit ke 64,5 gitu ya. Itu masih dia nggak berubah, BTC dominance di 56,3. Ini kelihatan mungkin udah mulai banyak yang masuk balik di altcoin ya. Atau mungkin ini kemarin Cina udah QE ya, ada pump marketnya, jadi mungkin dana masuk gitu. Dan nanti kita agak bahas ke sana beberapa hal. Nah sekarang saya buat video posisi Fear and Greed di 53, netral ya, bagus. BTC posisi di 64.276 dolar, Ethereum di 2.642. BNB 605 dolar, BNB udah di atas 600, mantap. Kemarin ada tanya, ada yang nanya kapan CZ keluar. Terus ada yang tanya kalau CZ keluar
apa BNB bisa naik. Ya mudah-mudahan sih positif hype misalnya di ini kan. Jadi keluarnya dia tanggal 29 ini kalau nggak salah. Hari ini tanggal 25, 4 hari lagi dia keluar dari ini ya, bebas dari tahanan ya. Mungkin bisa aja market BNB positif nanti ya. Bisa aja masih di atas ini, mudah-mudahan lah bisa hype sesaat dia kan, who knows kan. Solana juga bagus, udah 151 ya. XRP masih di situ-situ kayak setrika 58, 59, 58, 59. Tapi banyak ini yang udah recovery ya, agak lumayan lah naiknya. Kita lihat misalnya Sui lumayan recovery, Ondo ya. Fed slow but sure udah 174 ini sekarang saya buat agak drop 173, $1.73 ya. Nah. Uniswap bagus, slow but sure dia naik ya. Nah, untuk yang swing ya tetap hold masih mantap ya. Banyak terus koin AI. Kemarin ini Cina udah lakukan QE ya, dia siram dana ke market, terutama di sahamnya Cina, stock market, terus dia bail out juga, dia punya housing, mortgage ya, itu yang disuntik, makanya market langsung positif, saham-sahamnya kemarin naik itu ya. Nah positif ke market juga, saya lihat koin Cina kemarin juga mulai naik itu, misalnya Conflux ya, CFX kemarin lumayan naiknya CFX gitu ya. Jadi beberapa ini lumayan agak kelihatan mulai hijaunya bagus gitu. Altcoin, banyak altcoin yang udah lumayan mulai recovery gitu. Kita harap terus dia naik gitu ya. Di ini Ondo lumayan juga kan, pada lumayan tuh. Sei juga lumayan ya. Nah, Jupiter udah balik 90 sen lagi. Jadi lumayan. Terus koin AI, saya lihat koin AI juga bondsnya lumayan ya. Worldcoin lumayan. Pada mulai ini semua ya. Koin Cina bisa kalian pantau tuh mulai ini kan. Cina siram duit ya. Jadi boleh dipantau misalnya kayak CFX, Conflux ini, terus ACH ya, itu juga koin Cina kayaknya belum begitu naik ya, mudah-mudahan bisa nanti perform lebih bagus, who knows ya, karena udah dia siram dana tuh ke market, karena memang dia punya market udah rontok, terutama housing mortgage. Jadi dia langsung kemarin bailout, lakukan pertorongan ya, langsung kuantitatif easing, siram market, stok naik ya, housing. Terus ini juga ada dia lakukan cut rate juga mortgage. Jadi dia turunkan rate juga untuk rate mortgage ya. Jadi dia mau push dia punya rumah kayaknya drop gitu kan. Orang yang cicil juga bunga tinggi. Nah makanya kelihatan market mulai bonds positif. Tinggal market Ameriknya masih jelek gitu semalam. Ya gold juga dengan dolar melemah juga masih faktor geopolitik ya. Makanya gold ATH terus ini kencang ini. Padahal gua nunggu dia agak turun, gua mau serok beli sedikit yang fisik kan. Masih belum dia ini ya, lihatlah. Tapi ini biasanya tanda-tanda gini ya. Biasanya kalau kita lihat trennya ya, kalau gold udah naik terus ini ada QE, ini nanti giliran goldnya koreksi itu BTC ya, kripto lebih ini perform. Jadi kayaknya Oktober ini menjanjikan sekali buat kripto ya. Nah, dari kemarin saya bilang sabar, kita hold terus, tunggu dia reversal gitu ya. Nah, kalau untuk dolar semalam drop dia ya, kirain dia punya consumer confidence, nggak, ternyata anjlok sekali consumer confidence-nya, walaupun diperkirakan turun ya, ternyata
ternyata di bawah dari forecast estimasinya, dropnya lumayan. Yang estimasinya diperkirakan dari sebelumnya 105,6 dia drop ke 103,9 kan. Ternyata jauh di bawah dari itu, 98,7. Nah, jadi anjlok sekali. Terus ditambah dia punya bond 2 years not auction. Aku kemarin perkirakan dia udah drop loh, mungkin nggak terlalu drop. Ternyata lumayan lagi dropnya. Ya, kemarin itu yang bulan lalu 4,4 dia drop ke 38. Ini dari 3,8% drop lagi semalam 3,5. Makanya dolarnya melemah. Udah nutup di saya pikir kemarin itu bisa ditahan di 100 something mungkin ya. Ternyata nggak, drop ke 99 ya, dolar 99,9 nutup semalam ya. Jadi kalau kita lihat malam ini, nah ini kayaknya dolar masih melemah nih. Kalau lihat event hari ini kan, event hari ini dia jam 10 waktu Eastern Time, New York, New Home Sales. New Home Sales kalau lihat datanya anjlok nih. Sebelumnya 739.000, forecastnya 699. Ya, ini kayaknya dolar masih lemah ini. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah kripto lebih ini. Nah nanti jam 1-nya 5 years not auction. Nah ini apa masih drop? Kemarin dia udah drop sekali, 2 kali drop tuh ya. Sampai kemarin tuh di 3,6. Apakah ini masih drop? Sama seperti kemarin 3,5 juga 5 years-nya? Ya kita nggak tahu. Kalau drop, wah mungkin dolar lebih lemah lagi malam ini. Tapi kalau dia nggak drop, dia punya 5 years not auction, mungkin ya bisa ketan masih di 99 gitu ya. Jadi kalau new home sales-nya jelek gitu. New home sales-nya pasti tekanan ke dolar. Dolar masih lemah sih kalau lihat dia punya event malam ini ya. Dolar lemah, ya ini sosnya. Gold mungkin masih bertahan, tapi ya kita lihat lah. Tadi karena dia langsung udah cepet market Asia disorong ke 2670, gua kena tendang sekali, penasaran, ya udah gua masuk lagi ya. Tapi pas ya pagi itu tes water, lihat dulu ini hari ini gimana gitu kan. Baru belum apa udah langsung ketendang, ya udah penasaran, saya tambah muatan lagi di 2670, lihatlah. Tapi kok kena tendang juga, ya udah saya istirahat dulu lah, nggak bisa dipaksa, berarti masih nggak ini ya. Karena sebenarnya kalau gold saya masuk ke sell itu memang saya lihat dia udah ada bearish divergent gitu, tapi kadang kan faktor walaupun chart ini kalau dia masih, kemarin saya bilang faktor geopolitik sangat ngaruh ya, faktor geopolitik ngaruh karena panas ininya juga, Jepang juga panas sama Rusia. Kemarin itu Rusia dia punya pesawat masuk wilayah Jepang di Hokkaido ya, langsung diintercept sama ini pasukan Jepang juga. Jadi sempat agak manas juga. Makanya gold ATH terus gitu. Faktor geopolitik, ya kan. Terus juga BRIC juga ini. Terus serok gold, mereka mau ini, mereka backup duit mereka dengan gold. Maka gold terus menguat ini untuk sementara. Tapi ya nggak apa-apa dia menguat dulu. Kita tunggu. Ini kayaknya trennya kembali seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya gold kalau udah naik-naik gitu kita lihat kan, nanti pas dia koreksi itu dananya lari ke BTC, ke kripto. Jadi mudah-mudahan skenario gitu terulang lagi ya. Kita tunggu kalau udah dia nanti dia TP di gold ya kan, dana dia alihkan lagi ke kripto. Nah ini, jadi kalau kita lihat dari tren sekarang yang cepat recovery juga ya, itu AI, tetap masih AI yang jadi target mereka. AI cepat sekali naik gitu. Sure, terus dia naik dikit, koreksi, naik lagi, naik dikit, koreksi dikit, naik lagi. Terus begitu dia. Kayak Fed ya. Terus ini saya lihat tadi lumayan bounce juga, Delicium Agi. Itu coin AI juga ya.
beberapa, terus ChatGPT kalau nggak salah ya. AI banyak yang cepat sekali bump gitu. Jadi perhatikan juga kalian kalau yang apa kan, koin-koin AI. Nah, untuk market kelihatan positif juga dengan ini pertemuan SEC semalam ya, SEC sama Kongres ya, di ini hearing gitu ya, dicecar juga lah gesek, tapi ya dari ininya pertemuan semalam lihat sih yang tetap ngegrill si Gary Gensler, si Tom Emmer kayaknya memang gedek sama dia, harus diserang gitu. Tapi dia memang ular, licik ya, banyak ini. Sekarang dia pintar ininya ngeles, ditekan sama McHenry gitu kan. Soal security atau bukan, token ini itu kan. Sebagian anggota SEC, terutama si cewek itu, si Hester Peirce dari dulu dia agak support kripto, cuma ngomong doang, aksinya juga nggak ada Priest. Tapi banyak yang support, ada yang komen berharap si cewek itu next pengganti si Gary Gensler gitu. Ya nggak tahu juga lah ya, kita lihat dia banyak ngomong, tapi mungkin dia juga atau kuasanya masih di, ya memang dia bawahan si Genset gitu kan, masih di bawah Genset lebih keras kan, makanya mungkin nggak bisa action gimana juga. Kalau menurut si cewek itu ya token itu seharusnya bukan security gitu. Jadi beberapa lah kita lihat anggota Kongres yang cecar si Gensler ya kan, misal Tom Emmer ya kan, Tom Emmer ngegrill dia, terus dia selalu begitu, mau coba ngeles gitu kan, langsung diskak sama si Tom Emmer. Nah terus juga mungkin mereka sangkut juga si orang Kongres, makanya gede. Terus ada satu yang Torres, anggota Kongres, si Torres, anak muda kulit hitam, juga tanya dia soal NFT, karena si SEC juga ini kan, dia si Gensler kan pernah 2 bulan lalu kalau nggak salah dia bilang NFT juga security. Jadi si Torres tuh kasih perumpamaan, lu gimana nganggap, mau mancing dia juga dengan kasih contoh, misalnya orang beli tiket mau nonton Yankee gitu kan, itu kalau lewat transaksi pembayaran dengan NFT gitu kan, itu masuk hitungan. Jadi dipancing, cuma dia sekarang pinter si Genset dia dulu ditecar, dia ngeles gini gitu, sekarang dia jawabnya gini, security atau enggak itu diuji di pengadilan, di pengadilan mahkamah Supreme Court katanya. Yang punya wewenang untuk nyatakan security atau enggak nanti di mahkamah, di Supreme Court, karena di situ yang dilakukan Howey test katanya. Dari Howey test ya mereka biar pengadilan yang tentukan security atau enggak. Dia pintar sekarang, dia ngelesnya si Genset ini ya. Aduh, dulunya dia enggak ini, sekarang dia lempar ke Supreme Court gitu. Jadi mau diuji itu atau security atau enggak, ya pokoknya dia kalau dia nyatakan ini, nanti ya kalian ketemu di court gitu ya. Dia ngomong aja security atau apa, dia tuntut gitu, masuk ke pengadilan ya, biar di pengadilan tentukan nanti. Jahat ini orang, memang si Genset ini tunggu kapan dia berak malam aja ini orang. Memang ular-ular sih. Makanya mungkin ya orang-orang Kongres yang suka NFT sangkut kan. Karena saya lihat beberapa kali si Torres itu asik bahas, dia poinnya di NFT gitu ya. Nah kalau si Tom Emmer selalu senggak dia gitu, dari Ethereum lah apa ya. Jadi mungkin mereka juga sangkut ini gara-gara si Genset ini. Tapi ya overall mereka tekan-tekan juga nggak gimana juga sampai saat ini. Ya mudah-mudahan inilah ya kan. Kalau untuk si Kamala Harris, ada yang bilang kampanyenya dia support digital currency gini gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari tata bahasanya,
dia nggak bilang kripto loh ya. Dia bilang dia support digital currency gitu. Digital currency bisa aja nanti yang keluar CBDC gitu. Ya kan? Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Makanya ya berbagai hal lah. Tapi anyway, ini kita stay positif. Ini market saya lihat udah lumayan bonds-bondsnya ya. Untuk altcoin udah kelihatan mulai bondsnya lumayan, terutama koin AI ya. Nah, kalau kalian yang ini perhatikan boleh tuh koin Cina. Koin Cina saya lihat tadi, saya lihat Conflux udah lumayan naik, yang agak belum gimana ACH itu. ACH boleh itu kalian coba ya. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Rabu ini ya. Mudah-mudahan terus altcoin terus perform bagus ya. Besok ada GDP juga ya. Besok Kamis event penting tuh ya. Event penting GDP. Terus Jumat juga ada PCE. Jadi Kamis Jumat agak-agak penting juga, dia punya ini event ya. Jadi kita lihat lah. Tapi udah kelihatan sih market bullishnya udah lebih positif gitu. Jadi stay terus, mudah-mudahan di Oktober ini menjadi Oktobul ya. Oktobul kita berharap semua. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.